Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan pembelajaran online menggunakan Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Morning for all of students here. How are you today, students? Gimana kabar kalian? Okay, thank you. Before we start the lesson today, let's pray together based on our faith. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Prayer begins. Okay, finish. Let me check your attendance. You can write your name. Jadi silahkan kalian menulis nama kalian di kolom chat untuk absen hari ini. Do you know about this picture? Malin Kundang. Yes, that's right. This is the story of Malin Kundang. Ini cerita Malin Kundang. Cerita rakyat. Okay. Malin Kundang story, it is the kind of can be legend and folktale atau cerita rakyat. And about narrative text. Narrative text is a text which retell event or experience in the past in the form of fiction, non-fiction, experience, legend, fable, fairy tale, and etc. Jadi, narrative text ini adalah suatu teks yang menceritakan tentang suatu kejadian atau pengalaman di masa lampau. Social function of narrative text is to entertain people or to entertain the reader. Jadi, tujuan dari naratif teks ini adalah untuk menghibur seseorang atau menghibur pembacanya. Di sini kita membahas tentang struktur dari naratif teks. There are orientation, complication, resolution, and coda or reorientation. Orientation is this section contains an opening paragraph where the character of the story are introduced. Jadi di bagian orientasi ini adalah bagian awal atau pengenalan dari tokoh-tokoh yang ada di cerita tersebut. Selanjutnya ada complication. Complication is the problem in the story begins to develop. Jadi bagian di komplikasi ini adalah mulai muncul permasalahan di dalam cerita itu. And then resolution atau resolusi dari masalah itu. Ini resolusi ini bagian dari penyelesaian masalah yang ada di komplikasi. And this is the end of the story. Jadi ini adalah akhir dari ceritanya. Apakah itu happy ending ataukah sad ending. And the last is about coda or reorientation. This is the part that explain the lesson that can be learned from the story. Jadi bagian dari koda atau yang kita sebut reorientasi ini adalah bagian dari pesan moral yang bisa kita ambil setelah kita membaca cerita naratif itu. Unsur kebahasaan, verb. Jadi yang pertama ada tenses. Tenses, there are past tense, past perfect, and past continuous. Jadi ada past tense yang digunakan di dalam cerita naratif itu. Selanjutnya ada adverb of time atau keterangan waktu seperti once upon time pada suatu hari, and then time conjunction atau penunjuk waktu bisa berupa when, then. Kalau kita ngomong ketika itu bisa menggunakan when. Selanjutnya ada specific karakter. Jadi unsur kebahasaan dari naratif teks ini adalah karakternya itu disebutkan secara spesifik. Nah, ini berkenaan dengan siapa karakter dari cerita itu. Misalnya Cinderella. Then there is action verb atau kata kerja yang menunjukkan aksi. Apakah dia killed atau membunuh, artinya walk berjalan. Selanjutnya ada direct speech, direction secara langsung. Misalnya nih, Princess said, my name is Princess. The last is saying and thinking verb. Di sini menggunakan unsur ujaran. Nah, jadi misalnya kayak contoh yang tadi, Princess said. Nah, said-nya itu adalah saying and thinking verb. Jenis dari naratif teks. There are fable, myth, legend, fairy tales, personal experience, and etc. Jadi di bagian jenis-jenis naratif teks ini ada cerita fable atau cerita tentang animal, cerita binatang, contohnya seperti cerita kancil, rusa, buaya, dan lain sebagainya. Example of narrative text. Bagian dari orientation. Nah, di sini ada one day. One day ini adalah adverb of time. And the character in this story is a mouse deer.
and the tiger. Dan di sini dia menerangkan situasi bahwa he was thirsty. Jadi dia merasa haus. And I want to ask you about the material and you get a score. Jadi kalian akan mendapat nilai jika kalian bisa menjawab. Who knows in this class about the language feature in the narrative text? Jadi di kelas ini siapa yang tahu apa unsur kebahasaan dari narrative text? If you know, please raise your hand. Unsur kebahasaan, like Past tense. Okay. And then selain tenses, ada yang tahu? past perfect, past continuous. And I want to play the game. Nah, di sini ada tiga soal atau 3 game tentang structure, language feature, and story. Jadi yang pertama ada struktur. Struktur ini jika kalian jawaban pertama benar, kalian akan mendapat nilai 10 poin. Jawaban kedua 20 poin. Kita mulai dari nomor 1 aja ya. Okay? This is the question. What is it? The problem part of the story begins to develop. Jadi bagian apakah ini? Di mana sebuah masalah itu mulai muncul. Complication. Yes, it's correct. The answer is complication. Complication. Who is it? Siapa tadi yang jawab? Dia. Ya, oke, good. Dia. You get 10 point. About language feature. Tentang unsur kebahasaan yang ada di narrative text. Number 1, oke. Number 2. Which include the time conjunction in narrative text. Yang mana? Suddenly. Ikut Diki. Yang jawab suddenly tadi siapa? Dia. Ali. Yes, dia. That is correct. You get 20 points. Ready. Okay. From number 4. 4. Nah, Number nih, 4. nomor 4. Which movie is more popular? Fable nih. Fable. Fable. Siapa yang jawab tadi? Iksan Nurrahman. Ya, dia ya. Iya. Dia get 40 point. Habis ya, habis. Okay, thank you See you guys. for this meeting and for you all because you can attend in Zoom meeting. This is Okay, thank you. Thank you, students. Oke, Miss. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Bye.